Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Arigustina. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dari bab 1 sampai dengan bab 3 dengan judul pengembangan bahan ajar e-modul berbasis game based learning menggunakan aplikasi Quizzes pada materi Kalor serta perpindahannya kelas 7 SMP Negeri 12 Malang. Untuk yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, berisikan latar belakang permasalahan yang dimana menyebabkan terciptanya proposal skripsi saya ini, yaitu yang pertama dengan adanya masa pandemi COVID-19 yang dimana banyak sekali memberikan perubahan dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, selain itu COVID-19 juga berdampak positif dan negatif dalam kehidupan kita, tidak terkecuali pada dunia pendidikan. Nah, jika kita melihat dari dampak positifnya, yakni di mana pandemi COVID-19 dijadikan sebagai motivasi dalam bidang pendidikan, yang dimana untuk mempercepat transformasi teknologi pendidikan agar sejalan dengan era revolusi industri 4.0 yang terus berkembang. Tidak hanya sebagai motivasi, pandemi COVID-19 juga dijadikan sebagai peluang untuk memajukan dunia pendidikan. Nah, kedua tujuan tersebut terkembangkan dari adanya fenomena yang dimana yaitu perubahan dari proses pembelajaran, yakni yang dulunya proses pembelajaran dilaksanakan secara luring ataupun tatap muka kini dijalankan secara jarak jauh ataupun pembelajaran secara daring seperti itu. Selain itu juga mengubah dari sumber belajarnya sendiri, yaitu yang tadinya berasal dari informasi langsung dari pendidik ataupun berupa sumber belajar yaitu buku, kini bergeser menjadi di mana lebih banyak lagi yaitu sumber belajar bisa berasal dari Google, internet ataupun lain-lain seperti itu. Nah, dari hal-hal tersebut yaitu berdampak juga yaitu negatif yang dimana berupa fenomena yang banyak sekali anak remaja yang berstatus sebagai pelajar kini disibukkan dengan gadget untuk bermain sepanjang hari, atau dapat dikatakan fasilitas yang diberikan orang tuanya tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk belajar, tapi malah bergeser sebagai kegiatan mereka yaitu hanya untuk bermain saja seperti itu. Nah, dapat juga dikatakan dari adanya masa pandemi COVID-19 ini menurunkan minat belajar peserta didik. Hal ini dikarenakan mereka lebih senang bermain dibandingkan dengan belajar. Dari fenomena tersebut menuntut pendidik, peserta didik maupun orang tua untuk dapat menghadirkan ataupun menciptakan sebuah proses pembelajaran yang efektif, aktif walaupun dilaksanakan secara jarak jauh ataupun dari rumah masing-masing. Nah, untuk menciptakan sebuah proses pembelajaran yang menarik, maka perlu juga untuk membuat sebuah bahan ajar yang menarik pula. Bahan ajar sendiri merupakan sebuah komponen penting dari penerapan pembelajaran atau dapat dikatakan sebagai komponen pendukung yang wajib ada. Dengan adanya bahan ajar, pendidik akan lebih mudah untuk memaparkan materi pembelajaran yang diajarkan. Selain itu, peserta didik juga akan merasakan sangat terbantu serta merasa dimudahkan dalam belajar. Pendidik harus membekali peserta didik bukan hanya dengan pendidikan saja, namun juga dengan keterampilan. Untuk keterampilan yang dimaksud yakni berupa keterampilan berpikir kritis, inovatif, konstruktif, serta berkarakter. Nah, kini semua hal tersebut dapat dikemas dalam sebuah pembelajaran yakni yang berbasis dengan permainan ataupun sering disebut dengan game based learning seperti itu. Nah, dengan dilahirkannya teknologi yang menjadi salah satu bagian dari sebuah media pembelajaran menyebabkan terciptanya sebuah aplikasi yang mendukung atau bahkan menjadi media pembelajaran, salah satunya yaitu permainan Quizzes seperti itu. Nah, selama masa pandemi, eksistensi dari permainan Quizzes ini sedang ramai-ramainya atau meningkat. Hal ini dikarenakan permainan Quizzes dirasa sangat tepat untuk dipilih menjadi sebagai media pembelajaran yang berbasis permainan atau games. Hal ini didukung pula dengan sebuah pernyataan dari para ahli yang menyatakan bahwa aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif akan jelas dapat ditumbuhkan melalui suatu permainan di dalam lingkup belajar. Selain itu, dengan adanya Quizzes juga dijadikan sebagai media pembelajaran ataupun di luarnya, yakni menunjukkan hasil yang positif di mana dikatakan bahwa permainan Quizzes dapat meningkatkan kompetensi peserta didik serta dapat meningkatkan keahlian dari peserta didik seperti itu.
Nah, untuk penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang saya lakukan, yakni di mana saya mengutip dari Yoselia Alfikusuma 2020 dengan judul Efektivitas Penggunaan Aplikasi Kuisis dalam Pembelajaran Daring ataupun Online Fisika pada Materi Usaha dan Energi kelas 10 MIPA di SMA Masahi Kudus tahun pelajaran 2019-2020 Skripsi Yogyakarta Program Studi Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan kuis pada kegiatan penutup pembelajaran daring fisika dan mengetahui efektivitas penggunaan kuisis pada kegiatan penutup pembelajaran fisika pada materi usaha dan energi dengan meninjau hasil ulangan. Atau dapat dikatakan pada penelitian ini kuisis dijadikan sebagai media penilaian seperti itu. Nah, dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian kombinasi dengan hasil, yakni di mana melalui hasil questionnaire response peserta didik didapati hasil yang menandakan berjalannya secara efektif. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, saya ingin membuat sebuah modul, yakni tepatnya e-modul yang berbasiskan permainan dengan menggunakan aplikasi kuisis pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam mengenai materi kalor serta perpindahannya. Untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu yang pertama bagaimana pengembangan e-modul, yang kedua bagaimana kelayakan dari e-modulnya sendiri, yang ketiga bagaimana respon peserta didik, serta yang terakhir bagaimana keefektifan dari e-modul pada materi kalor serta perpindahannya. Nah, penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar elektronik interaktif yang berupa e-modul berbasis game-based learning dengan menggunakan aplikasi kuisis pada pokok bahasan kalor serta perpindahannya. Sedangkan untuk manfaat dari penelitian ini yakni di mana bagi guru nantinya hasil ataupun produk dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai instrumen untuk membantu kegiatan pembelajaran guru kepada peserta didik nantinya. Sedangkan bagi peserta didik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang bervariasi lagi bagi mereka. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini menambah wawasan tentang cara serta inovasi dalam mengembangkan sebuah modul pembelajaran dalam bentuk e-modul serta dapat dijadikan sebagai bekal mengajar dan informasi untuk mengadakan sebuah penelitian yang lebih lanjut. Selanjutnya yaitu bab 2 berisikan kajian pustaka. Dari ketiga pengertian mengenai bahan ajar yang telah saya lampirkan ini, saya dapat menarik sebuah kesimpulan, yakni di mana secara garis besar bahwa bahan ajar sendiri merupakan sebuah perangkat materi yang tertulis ataupun tidak tertulis yang telah disusun secara sistematis dengan menampilkan sosok utuh kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik serta untuk membantu pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, jika seorang pendidik dapat memanfaatkan bahan ajar dengan baik, pendidik juga dapat berbagi peran dengan bahan ajar itu sendiri. Yang dimana dengan begitu peran guru akan lebih mengarah sebagai manajemen pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai unsur dari bahan ajar sendiri yang harus dipenuhi, yaitu mulai dari judul, MPSK, indikator, tempat petunjuk belajar, kompetensi yang harus dicapai, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja, evaluasi, dan lain-lain. Seperti itu. Selain itu saya juga mengkaji dari pernyataan Kadek 2017, yaitu di mana e-modul merupakan sebuah bahan ajar berupa modul versi elektronik yang dapat dicetak maupun dibaca pada komputer serta dirancang dengan software atau yang diperlukan seperti itu. Nah, selain itu untuk pengertian dari games atau permainan sendiri, saya mengutip dari pernyataan Sudiman 2010 yang menyatakan bahwa permainan merupakan sebuah konteks yang dapat menimbulkan sebuah interaksi antar pemain yang satu dengan yang lain. Namun dalam menjalankannya terdapat aturan-aturan yang berlaku di dalamnya yang telah ditentukan seperti itu. Nah, tujuan adanya aturan tersebut yaitu di mana agar proses dalam pelaksanaannya itu secara sistematis seperti itu. Nah, pada masa sekarang telah banyak sekali diciptakan permainan yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran ataupun ada sebuah permainan yang khusus diciptakan sebagai media pembelajaran seperti itu. Selanjutnya yaitu pada masa kini media pembelajaran
atau media ilmu pengetahuan alam dan teknologi yang berkembang semakin mendorong upaya-upaya pemanfaatan serta hasil-hasil dari teknologi dalam proses belajar mengajar di sekolah. Media pembelajaran sendiri merupakan sebuah alat yang membantu proses belajar mengajar serta berfungsi untuk memperjelas sebuah makna ataupun proses yang disampaikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Untuk Quizizz-nya sendiri, ya ini merupakan sebuah media pembelajaran yang dimana berbasis digital dan online. Artinya Quizizz digunakan dengan bantuan internet yang memadai. Untuk Quizizz sendiri dapat diakses melalui web ataupun dengan mendownload aplikasinya sendiri, seperti itu. Untuk materinya sendiri saya memilih kalor dan perbedaannya. Untuk pengertian kalor sendiri saya mengutip dari pernyataan Giancoli 2014 yang menyatakan bahwa kalor merupakan sebuah energi yang dipindahkan dari satu objek ke objek lainnya karena adanya perbedaan suhu atau temperatur. Nah, biasanya perpindahannya itu berasal dari temperatur yang tinggi ke rendah, seperti itu. Selain itu, untuk perpindahan kalor sendiri yakni ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka saya akan membuat sebuah bahan ajar berupa modul atau adapun alasan yang mendasari pemilihan tersebut, yakni dirasa pembelajaran menggunakan bahan ajar modul memungkinkan peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan belajarnya. Dan peserta didik juga dapat mengetahui seberapa jauh tingkat pemahamannya terhadap materi yang telah disajikan. Selain itu, penggunaan bahan ajar modul juga dirasa tepat untuk pembelajaran individual sehingga peserta didik dapat belajar meskipun tanpa didampingi oleh pendidik. Namun, model yang digunakan ataupun yang saya pilih yaitu berupa modul elektronik atau elektronik modul. Dengan menggunakan jenis e-modul saya rasa lebih efektif dibandingkan dengan modul cetak biasa. Hal ini dikarenakan dengan e-modul dapat ditambahkan komponen-komponen yang menarik lagi serta menciptakan sebuah kondisi yang tidak membuat peserta didik itu bosan ataupun dirasa monoton, seperti itu. Nah, untuk bab 3 yaitu metode. Yang pertama, penelitian ini tergolong jenis penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan e-modul pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di SMP Negeri 12 Malang. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif yang dimana sesuai dengan yang disampaikan Sukma Dinata yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia. Penelitian deskriptif ini diperoleh dengan menggunakan pendekatan kombinasi. Nah, untuk metode kombinasi sendiri merupakan metode yang mengcombine 2 pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Nah, mengapa saya memilih metode ini? Karena saya rasa dengan mengcombine 2 pendekatan akan mendapatkan sampel ataupun data yang lebih akurat dan efektif dibandingkan hanya menggunakan salah satu pendekatan, seperti itu. Nah, penelitian dengan judul pengembangan bahan ajar e-modul berbasis game-based learning dengan menggunakan aplikasi Quizizz pada materi kalor serta perpindahannya kelas 7 SMP Negeri 12 Malang menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau biasa disebut dengan metode research and development. Metode ini berisikan serangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini dipilih karena saya rasa saya ingin mengembangkan sebuah media pembelajaran yang sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Sugiono, yang dimana metode penelitian dan pengembangan merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau menguji keefektifan dari produk tersebut. Hal ini sesuai dengan yang sedang saya lakukan sekarang. Sedangkan pada penelitian ini saya menggunakan prosedur ADI yang dimana pada prosedur ini terdiri dari beberapa tahap yang dimulai dari analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, mengapa saya memilih model penelitian ini? Karena model penelitian ini dirasa sebagai yang lebih rasional serta lengkap dalam sebuah penelitian pengembangan produk dalam kegiatan pembelajaran. Nah, karena saya ingin mengembangkan sebuah bahan ajar atau produk dalam kegiatan pembelajaran, saya rasa model ini sesuai dengan
skripsi yang penelitian yang sedang saya lakukan seperti itu. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan dari model penelitian pengembangan ADI sendiri, yaitu yang pertama pada tahapan analisis, yang dimana terdapat kegiatan menganalisis perlunya dilakukan pengembangan produk serta menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan produknya sendiri. Ini sudah terlampir di latar belakang tadi. Nah, untuk tahapan kedua yaitu desain, yang dimana merancang konsep dan konten di dalam produk yang akan dibuat atau dikembangkan, dimana pada tahap ini produk masih bersifat konseptual atau masih secara tertulis, jadi produknya belum jadi. Nah, selanjutnya yaitu dimana tahapan development. Ya, di sini merupakan tahapan untuk merealisasikan produk yang telah dirancang tadi. Selain itu juga pada tahap ini dilakukan pembuatan instrumen untuk mengukur kinerja produk. Selanjutnya yaitu kegiatan tahapan implementation, yang dimana menerapkan produk yang sudah jadi dengan tujuan untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang telah dikembangkan. Yang terakhir yaitu evaluasi yang dimana memberikan umpan balik kepada pengguna berupa produk revisian berdasarkan dengan hasil evaluasi awal yang didapat, dengan tujuan untuk mengukur ketercapaian tujuan dari pengembangannya sendiri, atau dapat dikatakan pada tahap evaluasi ini merupakan kegiatan untuk menjawab hasil dari evaluasi awal pada tahap implementation, atau menjawab dari respon yang diberikan pengguna sebelumnya, seperti itu. Nah, untuk data penelitiannya sendiri yaitu di mana data penelitian jenis datanya disesuaikan dengan tujuan serta informasi yang diperoleh dari penelitian. Nah, kemudian data yang diperoleh dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan produk, sehingga produk yang dihasilkan diharapkan bisa valid dan praktis saat digunakan. Untuk jenis datanya sendiri yaitu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatifnya sendiri ini berupa hasil wawancara mengenai evaluasi pembelajaran yang digunakan oleh pendidik pada mata pelajaran IPA. Selain itu juga data kualitatifnya sendiri ini diperoleh dari hasil penilaian instrumen validasi oleh ahli media, materi, guru IPA, serta hasil angket respon peserta didik, seperti itu. Nah, untuk sumber datanya sendiri itu yang pertama melalui uji coba, yakni peserta didik kelas 7H menggunakan e-modul berbantu aplikasi Quizzes sebagai sumber belajar pada materi kalor serta perbendahannya. Yang kedua itu guru sebagai tempat penggalian informasi serta identifikasi sistem yang diperlukan serta menilai produk e-modul yang berbantu dengan aplikasi Quizzes-nya sendiri. Nah, pada penelitian ini dilakukan uji coba ahli yang dimana e-modul yang berbasis campus learning dengan menggunakan aplikasi Quizzes ini divalidasi oleh ahli. Terdapat dua ahli yaitu ahli media dan ahli materi untuk mengetahui tingkat dari validitas medianya sendiri. Selain itu juga nanti akan dilakukan penyebaran angket, seperti itu. Nah, untuk instrumen pengumpulan datanya sendiri yaitu di mana pada penelitian ini terdiri dari angket dan wawancara. Instrumen ini dimanfaatkan untuk mendapatkan penilaian dari ahli mengenai kualitas dari produk, dan peneliti membuat 7 buah angket, yang dimana angketnya sendiri ini berbentuk checklist dan disebarkan kepada ahli media, materi, guru IPA kelas 7 serta peserta didik kelas 7H. Sedangkan untuk wawancara dilakukan dengan guru IPA kelas 7 dan peserta didik kelas 7H. Untuk peserta didiknya sendiri ini diambil sampel dari satu kelas di dalam 7H itu sendiri. Nah, untuk analisis datanya sendiri yaitu di mana dalam penelitian ini saya menganalisis beberapa data terkait dengan keefektifan penggunaan media Quizzes sebagai e-modul dalam proses pembelajaran. Analisis data ini bertujuan untuk menilai masing-masing aspek pada angket. Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan cara menghitung rata-rata skor yang diperoleh untuk menganalisis dari skor yang digunakan, yaitu analisis deskriptif. Nah, analisis data angketnya sendiri yaitu yang dimana nantinya angket ini berisikan 10 pertanyaan dengan skor tertinggi yaitu 4 dan skor terendah itu 1. Jadi nilai ataupun skor terbesar itu tertinggi nanti yaitu 40, sedangkan skor terendah yaitu 10, seperti itu. Nah, untuk analisis data pre-test dan post-testnya sendiri itu nanti akan
yang pertama kan nanti ada hasil pretest dan post-test dari masing-masing siswanya sendiri. Nah, itu nanti akan dikelompokkan sesuai dengan tabel 3.8. Nah, untuk jumlah soalnya sendiri ada 10 butir soal, seperti itu. Nah, untuk analisis data ulangannya sendiri, yaitu yang dimana nanti soalnya akan berisikan sekitar 15 soal sampai 20 soal, dan dan nantinya hasil dari pengerjaan dari masing-masing peserta didik itu akan dikategorikan sesuai dengan tabel 3.10 mengenai kriteria hasil belajar. Nah, ini nanti akan dikelompokkan atau dikategorikan sesuai dengan tabel tersebut, yang dimana siswa yang mendapatkan nilai lebih besar dari 72 maka dikatakan tuntas, namun sebaliknya jika nilainya kurang dari 72 maka dikatakan tidak tuntas. Seperti itu. Sekian dari penjelasan atau presentasi saya mengenai proposal skripsi saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.